Oke teman-teman Moneymaker, kembali lagi dengan saya di channel Moneymaker. Hari ini kita mau ngebahas sesuatu yang mungkin lagi viral, sesuatu yang mungkin lagi dibahas ya. Soal mungkin beberapa broker, saham broker tidak bisa meng-create sinyal di MK5. Nah, sebelumnya apa sih? Kita pengen tahu dulu sih, apa itu MK5? Nah, MK5 sendiri adalah layanan yang disiapkan oleh MK5 atau komunitas MK5 itu adalah layanan yang disiapkan oleh platform ya yang membuat MT4 dan MT5 untuk kita trading biasanya kan. Nah, itu layanan untuk sinyal. Jadi adalah fitur bagi pengguna untuk menyalin perdagangan dari trader yang sukses, trader yang rate-nya tinggi, yang menang terus nih. Nah, jadi ketika kita membeli sinyal dari sana atau kita memfollow sinyal, otomatis trading kita akan, akun kita akan ikut open. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi itu layanan di MK5. Nah, yang jadi perdebatan akhir-akhir ini adalah opini atau pendapat dari moderator yang ada di MK5. Biar teman-teman tahu, MK5 itu menyediakan forum untuk diskusi. Dan di sana diangkat beberapa moderator yang menurut mereka punya kapasitas. Tapi mereka ini bukan CS dan bukan orang dari MK5. Karena orang-orang dan CS dari MK5 lebih fokus ke masalah administrasi. Oke? Nah, di sini ditanyakan nih, ada yang bertanya, kenapa sih Lego Market tidak ada sinyalnya? Tapi dia hanya bisa nemuin Lego Market demo. Nah, ini dijawab oleh Eleni, teman-teman bisa lihat sendiri jawabannya. Seperti itu. Oke, Eleni jawab ya, dia cari informasi dulu, kemungkinan. Oke, terus ditambahkan lagi oleh Sergey di sini. Oke, beberapa informasi itu kami nggak dapat nih, gitu kan. Beberapa informasi itu kami sebagai broker nggak ngerti, gitu. Bahkan layanan service ya, berarti customer service nih maksudnya ya. Jadi dia ngomong beberapa informasi itu nggak sampai ke layanan CS. Tapi sejauh yang saya tahu, beberapa broker tuh memang di-ban. Oke, dan beberapa broker, beberapa sinyal provider tuh di-ban juga. Oke, jadi tahu yang dia tahu, ada beberapa broker yang di-ban dan beberapa penyedia sinyal yang di-ban. Oke, nah Eleni ngomong lagi nih, beberapa penyedia sinyal memanipulasi tradingnya. Oke, dan beberapa broker di-ban dari MK5. Oke, terima kasih. Nah, pertanyaannya di sini nih. Ada pertanyaan lagi seperti ini. Oke, saya mencari Alpha Success Cop Live, tapi nggak ada nih. Saya hanya mendapatkan Alpha Success Cop Demo. Apakah kamu bisa cari tahu ini mungkin ya, seperti itu ya. Nah, dia bilang gini, servernya nggak ada dan nggak bisa ditambahkan jadi sinyal. Kamu nggak bisa create sinyal dengan server ini. Kamu coba pakai broker lain lah untuk create sinyal. Sekali lagi, fungsi MK5 penyedia sinyal adalah untuk kita jualan sinyal. Untuk kita bisa mengkomersilkan sinyal trading kita. Ya, nangkep ya. Terus ada yang nanya lagi nih, kenapa Alpha Success Cop tidak bisa ditambahkan sinyalnya di waktu kita mau create sinyal berbayar seperti itu ya? Apakah sama seperti Lego Market, memanipulasi market dan lain-lain? Ketika saya mendownload MT4, itu ada di MT4 servernya, tapi ketika mau bikin sinyal, create sinyal, nggak bisa, ya kan? Tolong dong moderator jelasin, biar kita bisa menghindari scam. Nah, moderatornya ngomong nih, saya nggak tahu, tapi kalau server tidak tersedia, ada alasannya. Oke, nah di halaman 3 ini jelas banget. Ketika ada yang bertanya nih, Stefanus Prabu ya yang bertanya ya. Oke, Dear Eleni, boleh nggak aku tahu kalau live server itu kenapa tidak tersedia? Oke, mungkin dengan kata lain apakah robotnya memanfaatkan broker atau gimana gitu ya. Nggak tahu nih maksudnya apa nih. Nah, si Sergey ngomong jelas nih. Kami di forum tidak tahu kenapa sebagian server tuh bisa bikin create sinyal atau ada yang nggak bisa bikin sinyal. Kenapa? Karena kalau ada beberapa server yang nggak bisa, itu ada beberapa alasan. Alasannya simpel nih. Ya karena brokernya sendiri yang nggak mau. Oke, bahkan Davitan nanya gini nih. Tapi apakah Alpha Success Cop Live diblok karena fraud atau hanya karena nggak ada? Nah, dijawab lagi sama Sergey gini. Kami nggak tahu, ada beberapa alasan. Yang pertama, bisa jadi MK5 yang memutuskan untuk menghapus servernya untuk alasan teknikal lah, alasan-alasan khusus lah. Nah, yang kedua, bisa jadi keputusan dari broker, oke, untuk sebagian server untuk tidak mau sinyalnya itu bisa di-create di MK5, bisa dikomersilkan seperti itu, atau bisa ditampilkan di MK5, dikomersilkan seperti itu ya. Oke, banyak sekali contoh ketika broker nggak mau menerima layanan dari penyedia sinyal MK5. Nah, buat saya ini udah jelas banget. Nah, teman-teman bisa ambil kesimpulan sendiri dari sini, teman-teman bisa pelajari sendiri statement ini ya teman-teman ya. Jadi jangan mudah terpancing oleh opini. Kita ngomong fakta aja deh, jangan ngomong pendapat kalau di media memang. Oke, ini faktanya yang saya dapetin. Ya, kalau broker teman-teman nggak bisa create sinyal, bisa jadi dua hal.
Bisa jadi memang di-ban, atau bisa jadi kemungkinan yang kedua, ya memang brokernya nggak mau nih sinyal servernya disediakan layanan berbayar di situ. Kenapa? Kalau disediakan, otomatis kita daripada beli robotnya atau kita beli layanannya, mending kita langsung ke MK5 aja, ya kan? Kita nggak usah repot-repot bagi hasilnya atau apapun, ya kita langsung sama MK5 aja, beres, terima beres. Ya kan? Apalagi kalau ada beberapa robot yang tradingnya tanpa delay, wah enak banget tuh di MK5, kopi pasti 100% sama. Nah, mungkin alasan itu yang membuat beberapa penyedia sinyal atau beberapa broker tidak menyediakan layanannya di sini. Seperti itu teman-teman. Nah, lanjut. Jadi menurut saya ini jelas banget dan ini mematahkan banget opini orang kalau broker nggak bisa create sinyal di MK5, lantas dia scam. Nah, teman-teman boleh lihat yang ini nih, di sebelumnya, asal kita udah tahu nih ya. Ini Sunton Capital, nih yang baru-baru ini scam, baru-baru ini yang candlenya dibawa terbang ke langit ke-7, nah kan? Itu bisa loh create sinyal. Kalau brokernya dibuat layanan sinyal di MKL5, lah ngapain mereka bikin perusahaan? Tinggal ngopi aja. Ya kan? Ngapain mereka bikin ini, bikin ini, bikin itu, dan ngapain mereka mengkomersilkan, ngapain mereka ngurusin gitu. Kenapa? Karena dengan ada MKL5 semua beres tuh, semua bisa nyontek. Ya kan? Mereka mungkin ada beberapa broker yang ada beberapa robot mungkin yang pakai sharing profit dan lain-lain lah, masing-masing dengan tekniknya masing-masing. Nah, jadi menurut saya clear banget dari statement ini bahwa bisa jadi diminta oleh brokernya, diminta oleh yang punya sinyal. Oh, jangan dong tampilin sinyal saya. Kalau ditampilin ya gue dapat apa dong? Kalau ditampilin ngapain dong kita buat perusahaan? Seperti itu. Ini pendapat saya dan ini berdasarkan fakta yang ada ya, teman-teman ya. Nah, masih ada sih halaman 4 juga. Oke, teman-teman boleh baca sendiri, saya lampirkan ya link ini di bawah ya. Oke, dan itu diulang-ulang, adminnya ngulang-ulang statement itu bahwa ya ada beberapa alasan, ada beberapa alasan. Nah, kemudian saya juga ingatkan bahwa di sini tugas moderator di forum ini adalah mereka itu hanya menyarankan atau memberikan opini mereka. Kalau mereka nggak tahu, mereka akan nanya gitu. Jadi ya teman-teman bisa lihat sendiri deh. Ini nggak saya edit, ini murni saya ngambil dari forum MK5. Nah, ini yang pertama ya, jadi soal MK5 saya rasa cukup jelas, ya kan? Itu ada kepentingan aja sih, karena ada sebagian orang yang kasih statement seperti itu. Wah, kalau nggak bisa bikin create MK5 itu otomatis manipulasi brokernya scam dan fraud. Teman-teman, asal teman-teman tahu, Sunton Capital pun yang kemarin baru meng-scamkan diri, baru meng-MC-kan diri, bisa create sinyal kok. Jadi, menurut saya itu terbantahkan ya. Oke, lalu soal NFA. Broker Alpha ini terdaftar di NFA sebagai apa? Nah, saat ini yang saya tanyakan ya, karena ketika dapat ini langsung saya tanyakan nih, saya cari informasi kan, Pak ini gimana nih, Alpha belum terdaftar atau statusnya sebagai apa? Statusnya adalah terdaftar tapi belum menjadi member. Nah ini jelas banget, dia terdaftar tapi belum menjadi member, masih sedang dalam pengecekan seperti itu ya. Jadi itu soal NFA. Nah kedua ada lagi yang ngebahas, wah tapi website broker-broker itu diblokir oleh Bapepti, oleh Kominfo, ya kan? Jadi kalau websitenya diblokir, itu otomatis scam, itu otomatis fraud, itu otomatis gagal bayar. Teman-teman, asal teman-teman tahu, Binance pun masuk daftar blokir, rutin. Oke, dan beberapa broker-broker besar itu rutin diblokir oleh Bapepti. Kenapa? Karena memang broker-broker ini tidak berdomain, tidak berdomisili di Indonesia. Dan tugas Bapepti, Badan Pengawasan Perdagangan dan Komoditas Berjangka Indonesia, tugasnya adalah mengawasi yang ada di Indonesia. Jadi tugas mereka memang memblokir, menyatakan ini ilegal, karena itu kerja mereka. Tapi apakah dengan dinyatakan ilegal di Indonesia, lantas dia adalah produk ilegal di luar? Belum tentu. Sama, produk kita kalau kita kirim keluar, nggak ada surat di negara tersebut juga dikatakan ilegal. Jadi buat saya, itu clear banget. Teman-teman yang udah biasa trading forex pasti paham. Ngerti soal broker-broker luar. Saya pribadi pun, ya kan, waktu awal memang saya cari broker yang mungkin lokal ya. Tapi semakin kesini, semakin saya trading, saya lebih senang pakai broker luar. Kenapa? Biasanya spreadnya murah, terus banyak tipe akun gitu-gitu ya. Terus leverage-nya lebih tinggi, jadi banyak kemudahan. No commission, no swap, seperti itu. Nggak ada pajak ini itu. Jadi menurut saya pun kalau trading manual, biasanya saya lebih suka pakai broker yang di luar, broker luar. Ya, alasannya seperti itu. Jadi lucu nih kalau alasannya dengan diblokir lantas scam. Ya, setahu saya banyak kok. Setiap 3 bulan atau tiap bulan mungkin ya, Bapepti akan selalu mengeluarkan list broker yang diblokir Bapepti aksesnya. Tapi kita tetap masih bisa akses via VPN. Jadi itu aja teman-teman. Nah, ini saya mau luruskan biar nggak ada miskomunikasi dan biar nggak terus digoreng teman-teman ya. Jadi boleh kalau ada pendapat, beropini, dan mungkin kalau ada yang beda pendapat juga nggak masalah. Tapi ini pendapat saya, jadi ulangi lagi ya, kesimpulannya adalah
broker yang memang tidak bisa create sinyal, belum tentu mereka adalah broker yang fraud atau scam. Bisa jadi memang mereka sendiri yang nggak mau. Ya kan? Mereka sendiri yang, oke, jangan dong, jangan bisa create sinyal. Kenapa? Ya kalau di-create, kami nggak bisa nyediain layanan komersil lain, kami nggak bisa jalankan bisnis kami, gitu. Seperti itu. Kenapa nggak semua broker mau? Dan nggak jaminan juga broker yang bisa create sinyal, lantas bukan broker yang scam atau broker yang curang. Karena kita udah belajar dari kasus Sunton, itu bisa create sinyal, jelas. Ya kan? Tapi tetap aja, candle tuh bisa dimainkan, mau dia bisa create sinyal atau nggak bisa create sinyal. Oke. Nah, kemudian juga ada beberapa statement dari admin yang sering digoreng ya. Sekali lagi itu kan opini dari admin-admin tersebut. Ya, teman-teman, biar teman-teman paham. Nah, mungkin sekian dulu video Moneymaker kali ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan share video ini kalau teman-teman rasa video ini bermanfaat. Oke.